92,5 Maestro FM House at the Sound Sobat Maestro. Aduh, di Ladies Talk ini ya penuh dengan emosi dan menguras keringat dan air mata biasanya ya. Begitu udah break langsung langsung pada mikir ini ladies ini termasuk LT juga. Aduh, apa yang aku lakukan udah bener apa belum ya? Semoga Sobat Maestro yang sedang mendengarkan di rumah juga atau mungkin yang sedang menonton kita di YouTube channelnya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung juga ikutan mikir nih. Aduh, udah bener belum ya? Harus ada tolak ukurnya nih Sobat Maestro. Tapi kalau udah ngomongin emosi, memang nih ya, kalau udah PJJ, PPKM, orang tua udah pasti emosi. Pasti bingung gitu kan ya, jangar istilahnya Maya, bahasa Prancisnya kan. Tapi kita lupa nih sebagai orang tua, nggak cuma kita doang yang punya emosi. Anak-anak kita juga sebetulnya emosi ada juga. Dan bukan cuma orang tua aja yang stres, bukan cuma guru-guru aja mungkin gitu ya yang stres ngadepin anak-anak. Si anaknya juga mungkin stres loh Sobat Maestro. Nah, itu dia. Kita mau ngobrol lagi nih sama Pak Teguh ya. Pak Teguh, kalau misalnya kita ngomongin tentang emosi dan kondisi mental anak nih di saat-saat sekarang ini gitu kan. Ini sebenarnya mengkhawatirkan juga ya, Pak Teguh ya? Iya, memang everything is shifting ya. Dulu juga ada masalah. Cuma begitu PJJ, masalah tidak menjadi hilang. Beberapa hilang, tapi berpindah ya. Dulu bullying, sekarang jadi cyberbullying. Ya kan? Yes, nah, terus dulu anak terlalu banyak main di luar rumah sampai nggak mau pulang-pulang. Sekarang anak terlalu banyak main game online, kan gitu ya? Masalah itu muncul, and it exists among us. Game Among Us juga tuh jadi bantu. Betul. Jadi menurut penelitian bahwa memang di masa pandemi seperti ini, bullying yang sifatnya cyberbullying itu meningkat drastis di usia anak remaja, adolescent, gitu ya. Persisnya angka berapa tuh? Persisnya dari survei yang ada sekitar 6 dari 10 anak yang ada di ruangan, berarti 60% lah kurang lebih ya, itu pernah mengalami cyberbullying. Dari 6 ini sekitar 50%-nya itu melakukan self harming. Itu statistiknya bilang begitu. Ya meleset-meleset dikit karena saya pembulatannya terlalu gede ya. Usianya jadi, maksudnya Oh, usia remaja. Berarti kalau boleh dibilang belasan, ya. Belasan. Gitu. Tidak sampai 19, paling sampai 17-an lah. Pokoknya anak usia SMP, SMA, kalau kita mau taunya di situ aja. Gampang. Gitu, kurang lebih. Tapi hampir semuanya berarti. Gini. Self-harming ya? Iya, self-harming. Dan tadi ada sempat pembahasan self-harming itu berkali-kali saya sampaikan bahwa self-harming itu sekarang lagi ngetren. Ini bukan tren yang baik ya. Jadi anak-anak ngetren. Karena anak-anak kalau misalnya sekarang frustrated, depressed, mereka tidak sampai suicidal thought ya. Tidak sampai pada pikiran untuk suicidal. Tapi self-harm ya. Karena entah dari mana idenya, dugaan saya dari tontonan film atau dari YouTube channel atau dari tokoh figur yang ada. Kalau mereka sakit itu mereka self-harm ya. Mereka ingin lari dari kenyataan di dunia dengan cara mengalami sakit yang lebih sakit daripada sakit yang sedang mereka alami ya. Nah, itu yang jadi masalah. Dan self harm ini tadi berarti kalau dari 60%-nya setengahnya sekitar 3 dari 10 orang di ruangan ya, 2 atau 3 orang di satu ruangan 10 anak gitu ya. Itu melakukan self harm. Ini kita ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Si Ricky dihitung dong. Jangan. Soalnya dia hitungnya 2, Gu. Kalau makan dihitung baru ya. Nah, kira-kira sekitar 30 atau 20% itu melakukan self harm. Dan dari 20% itu sekitar 70% berarti sekitar 1,5 orang ya. 1,5 orang itu cewek. Jadi dominan cewek. Kalau self harm itu larinya ke cewek. Kalau cowok cenderungnya ketagihan game online. Yang tadi pernah dibahas. Kalau perempuan self cutting yang paling iya, jadi pakai cutter. Saya nggak layak ya sebutin ini, tapi ini yang paling paling banyak ditemui dan secara statistik bisa cari di Google kok ya. Self harm gitu, diiris. Di gerat-gerat gitu ya. Gerat. Nanti macam-macam, mereka nggak punya alat sajam ya, mungkin pakai yang lain self harmnya ya. Gitu. Nah, itu kenapa ya orang tuanya nggak tahu gitu? Dari case yang saya temui, orang tuanya terlalu demanding, terlalu tinggi standarnya. Anaknya dapat nilai 85, dimarahin. Kalau kamu sayang mama, kamu harus dapat 90 atau 95. Jadi standarnya raise the bar.
Buat kita it's not make sense, tapi buat orang-orang yang perfeksionis yang gitu-gitu tuh make sense. Ya, make sense buat mereka. Anaknya besar dalam lingkungan milenial yang akses informasi teh bisa kemana aja. Oh, di luar sana tuh ternyata nggak semua anak sekeras cokap gua gitu ya. Dipres, compare, ya kan? Gitu. Nah, itulah hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan real. Dan ini tidak dibatasi oleh institusi sekolah, tidak dibatasi oleh ekonomi, tidak dibatasi oleh lu turunan bangsawan atau lu turunan rakyat jelata, nggak ngaruh. Pokoknya ini hampir terjadi ke semua. Bahkan pernah lihat berita toh, ada anak yang gantung diri karena nggak dibeliin handphone sama mamanya. Berapa waktu yang lalu loh? Berapa tahun yang lalu, inget kan? Ada beritanya kan? Iya itulah kecenderungan yang ada sekarang. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat berita kayak gitu, kita langsung mikirnya gini kan, kenapa sih kok gitu doang gitu kan? Kita nggak ngalamin apa yang dialamin si anak gitu kan ya? Yes. Sekarang gini, anak SMA sampai bener-bener depresi karena nggak dibeliin motor. Tahu kondisinya, anak cowok gaul sama temennya, motor dia cuma Mio, cuma Beat. Itu tuh jadi bahan ejekan. Begitu yang datangnya Kawasaki Ninja. Ini saya sebut merek ya karena biar tahu nih parah apa? Seintimidatif apa kondisinya buat anak SMA. Sampai dia nggak mau datang ke sekolah. Kenapa? Motornya Beat. Tapi ada anak-anak yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya dengan citra diri yang baik. Mau motornya Beat, motornya bebek dukun, nggak masalah. Ya kan? Semakin aneh, semakin bangga anaknya. Nah, itu lain cerita lagi. Tapi bener Gu, itu memang harus dari orang tuanya ya, bukan berarti gue mau membanggakan, bukan ya, maksudnya gue juga kasih motor sama anak tuh nggak yang bagus gitu ya, motornya nggak yang modelan baru sekarang, cuman kita ngomong pakai aja kok, ini juga bagus gitu. Dia suka ngomong nih, si ini bawa ini, si ini bawa itu, tapi kita tanemin maksudnya lu juga ada gitu. Walaupun maksudnya mungkin nggak sekeren punya teman-teman lo gitu. Tapi itu oke gitu, tapi memang anaknya ada lah, namanya anak cowok ya pasti larinya, aku pengen lah yang kayak gitu, ya sabar gitu kan, maksudnya kita belum bisa beli itu, yang ada pakai dulu. Tapi untungnya gitu ya, dia tuh enggak yang menuntut sampai, ya beda-beda makanya ya karakter didikan di rumahnya atau pembawaan si anaknya juga. Memang balik lagi itu parenting di rumah tuh pasti memang perlu pisan. Iya. Betul, setuju. Tapi di saat-saat sekarang ini kita harus aware nggak sih, Pak Teguh? Jadi apa sih yang orang tua harus ngerti nih gerak-geriknya anak aku nih sebenarnya sedang mengalami apa? Berarti orang tua harus tahu triggernya gitu kan? Nah itu gimana caranya, Pak Teguh? Cinoni ini kan belajar psikologi dan saya yakin Cinoni setuju banget fenomena gunung es. Jadi memang ada beberapa hal yang kalau saya jawab ini sayangnya kita bisa tahu kalau gunung esnya udah masalah gede di bawah, baru kelihatan di atasnya. Benar. Kalau nggak mau itu kejadian, spend your time with your children. Spend your time. Itu mah nancep banget. Lu mau bayar siapa supir buat antar jemput anak lu? 8 jam sama supir, sama lu cuma sejam, cuma 2 jam. Terus ngarep apa? Ngarep dia lebih sayang sama gue daripada sama supir. Ya nihil lah. Benar. Iya dong. Ya. Ada temennya anak lu ya. Dianterin sama supirnya setiap hari ya. Begitu dianterin tuh tas dibawain kan. Benar. Terus begitu nyampe karena sayang, karena dari kecil ya. Jadi nggak kayak supir gitu loh ya, di belakang jalannya juga nggak gitu, cuma jalan di gandeng gitu ya. Oke. Sampai gurunya bilang, Pak anaknya sampai sini aja. Dibilangnya Pak dedinya, disangka dedinya, bukan ini driver saya. Oh gitu ya. Benar. Iya memang terjadi ya. Gitu. Ada air minum? Atau dah gue juga manusia atuh. Minum. Oh boleh minum. Gitu. Nah, gue tambahin ya. Jadi ada parenting style. Nah, gaya parenting. Kalau anak yang berkuasa, orang tua nggak berkuasa ya, nggak punya kuasa, berarti yang bos itu anaknya kan. Anak yang bos itu nama gaya parentingnya adalah permisif. Apa aja boleh si anaknya.
Kalau misalnya si anak nggak punya kuasa, si orang tua nggak punya kuasa, nggak punya otoritas, Pak diculkeun we, itu namanya neglecting atau diculkeun ya, diaburkeun ya. Sulkeun juga anak ayam gitu. Jika anak ayam, betul ya. Untung maestro di Bandung jadi ngerti Sunda. Nah, waktu di Surabaya nggak ada yang ngerti soalnya. Nah, terus kalau misalnya anak punya power, punya otoritas, orang tua juga punya otoritas, itu seimbang dalam arti baik ya, itu namanya gaya parenting demokratis atau otoritatif ya. Kalau yang authoritarian ataupun otoriter itu orang tua punya power, anak nggak punya power. Nah sekarang yang saya cuma mau kasih bagi triknya adalah parenting style itu sebaiknya ada semua kecuali yang neglecting. Yang neglecting mah kacau nggak tinggalkeun we eta mah entong ya. Permisif harus ada. Sekali-kali anak mau apa kasih dong ya. Kasih dong. Tapi jangan terus-terusan. On behalf of I love my children, I love my child. Gua kasih supaya hidup dia seneng, salah. Permisif nggak boleh menjadi satu-satunya. Sesekali lah, oke. Nah, terus kemudian demokratis. Ajak bicara, kasih dia pilihan. Mau apa? Kamu mau beli baju? Ya, boleh. Ada pilihan yang 100.000, ada pilihan yang 200.000. Jangan kasih pilihan terus, tak terbatas 1 juta, 2 juta, jadi high piece namanya, kantong jebol, lu juga yang pusing, ya nggak? Ya. Nah, Benar-benar. jadi demokratis itu ada trik-triknya, nanti kalau ada waktu lebih panjang ya. Lalu yang terakhir authoritarian, jadi otoriter. Nah, otoriter ini perlu juga, begitu kita bicara, harus ke gereja. Otoriter, nah mau ke gereja atau enggak? Bukan begitu, ya, bukan begitu ceritanya. Kamu harus punya ini, kamu harus punya ini. Prinsip keluarga kita tidak mengemis, misalnya. Otoriter toh, diajarin, diteladankan, ya. Tapi jangan dikasih pilihan. Nah, kamu boleh deh mau mengemis, mau enggak, terserah. Nggak begitu, makanya parenting yang baik itu dikombinasikan. Tinggal kita dominan yang mana. Cinoni waktu awal-awal itu cerita kan harus ada pembiasaan 40 hari dan seterusnya. Itu pasti pakai otoriter dulu. Pasti pakai otoriter. Cuma di sela-selanya waktu ngomong sama anaknya nggak sadis. Pakai demokratis tuh ya, enak ya. Begitu anaknya udah capek, udah apa, dibeliin dong es krim. Permisif tuh masuk, ya nggak? Nah, kalau bisa paduannya pas, oke. Nah, nanti kalau misalnya dominannya saya mah otoriter, boleh nggak? Boleh. Dominannya saya mah demokratis, Pak Teguh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau itu bisa diambil porsinya, itu kayak bumbu rahasia setiap keluarga, setiap pasangan. Cari. Karena setiap pasangan beda-beda. Apa yang bisa dilakukan Cinoni dengan pom-pomnya, dan bikin saya kagum juga, itu belum tentu bisa dilakukan di tempat lain. Ya. Betul. Belum tentu. Gennya beda, pabriknya beda, emak engkongnya beda. Begitu dititipin ke emak engkong, kan semua aturan di keluarga kita rusak. Bukan ngejelekin emak engkong ya. Betul. Ada amin, saudara-saudara. Betul. Kalian dulu ya. Oke, makasih ya, saya pulang dulu. Tadi dulu, Pak. Udah. Pak, pintunya masih ditutup, Pak. Iya. Iya, betul. Wah, bener banget ini. Aduh. Tapi aku juga mau nanya nih Pak Teguh, ada juga kan ini apa namanya gaya parenting yang sekarang tuh gara-gara PJJ dan juga pandemik ini ada namanya maminya itu jadi apa ya? Tiger parenting. Tiger strong. Tiger strong. Pernah dengar nggak, ladies? Serius loh, ada mami-mami itu sekarang ini pas lagi pandemi itu sedang melancarkan tiger parenting. Jadi ya mak-mak kayak macan gitu semua. Bener nggak sih Pak Teguh? Pak Teguh pernah dengar juga nggak? Kayak jurus silat. Bener, seriusan sih. Kalau orang tua yang sudah overload dan burnout itu memang benar bisa jadi tiger, naga, susu beruang, apa aja tuh bisa tuh pokoknya ya. Apa aja bisa. Betul, memang jadi kalau boleh saya kasih tips saja ya, gimana supaya kita bisa balance sama orang tua supaya nggak jadi tiger maksudnya. Supaya nggak jadi tiger. Yang pertama, cari golden moment dengan anak. Jadi anak begitu udah tua, udah besar, dia butuh kenangan manis dengan kita. Ya, berikan itu di saat dia masih bisa bersama kita. Jadi barbecue bareng, ya, ngepel bareng dengan happy. Kalau ngepel bareng dengan pecut itu nggak happy. Ya, kalau ngepel bareng, jadi boleh nggak ngepelnya? Boleh. Jadi nggak ada masalah ngepelnya. Yang penting memorinya indah. Lalu kemudian touch, sentuhan, ya. Anak tuh harus disentuh sama orang tuanya. Lawang orang tuanya kok, bukan pedofilia kan gitu ceritanya. Jadi sentuh. Waktu masih baby, lu yang mandiin atau babysitter yang mandiin? Kan lain cerita.
Anak kita luka lecet di sebelah mana, nah ini kita harus tahu. Touch itu akan menjadi memori kinestetik, berubah menjadi memori yang indah, disimpan nanti di bagian otak yang menyangkut memori ya, hipokampus. Terus udah gitu, yang terakhir adalah talk, listen and talk. Jadi kita dengerin mereka, dengerin loh ya, lalu talknya dengan hukum do re mi. Ingat hukum do re mi. Kalau ngomong pakai nada do sama anak, jangan pakai mi. Mi itu tinggi, do itu rendah. Jadi, nah, PR udah dibuat belum? Sini, kalau belum buat, nanti nilai kamu gitu. Do ya. Kalau mi, ini. Aduh, ini nggak bikin PR, mau sampai kapan? Hidupmu mau jadi apa? Miskin. Itu Mi. Loh, kok jadi yang do. Itu ya, kebayang ya. Jadi kalau sama remaja harus diatur supaya anak itu nggak ngegas. Istilah mereka ngegas. Kalau istilah kita do re mi. Jangan ngegas. Nanti mereka ngegas lagi. Benar. Oke. Oke. Dari ladies, mungkin ada yang mau ditanyain? Ladies? Kita sampai terkagum-kagum gini kan, gak ada yang nanya. Soalnya ya sebenarnya kepala sekolah Oh, beda ya ngomongnya kalau sama kepala. Kepala sekolah tuh belakang-belakangnya akhir bulan ditagih semua SPP yang di sini. Kita nggak sama sekolahnya. Refleks ya, maklum. Bener-bener. Jadi mau nanya nih kayaknya. Gue mau nanyanya, pernah nggak sih ini para ladies ya ngerasa, para mami nih ya, ngerasa kalau sebenarnya maksud gue bukan itu, hey gitu, gue tuh nggak ngegas gitu, ngerti ya? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Tapi kok kenanya kerasanya ngegas, nah itu kenapa tuh? Padahal kan dia anak kita ya gue ya, kan dia anak gue, kenapa dia nggak kenal gue, cie? Iya betul. Gimana ibu-ibu? Anak remaja lebih sensitif sama yang ngegas, sama nada tinggi. Anak remaja lebih sensitif. Dulu mah nggak sensitif. Mau dimarahin kayak gimana diem aja ya. Besoknya happy lagi ya. Benar. Begitu remaja, aduh bapernya. Kenapa? Karena Tuhan izinkan otaknya berkembang, ya nggak? Bagian belakang maju ke depan yang berkembangnya. Dan mulai di depan itu logika argumennya jalan. Jadi kalau mulai berargumen, otak bagian depan, kabar baiknya otak bagian depan itu berkembang kognitifnya, reasoningnya. Cuma kan sering ngaco. Ngapain sih nyapu? Besok juga kotor lagi. Benar. Kan kita langsung ngomong, ngapain lu makan? Besok lapar lagi. Udah nggak usah makan. Benar, samanya logikanya kita, masih gitu ya. Benar-benar. Karena ada tahap perkembangan ya. Bukunya ada. Kalau mau iseng-iseng baca yang teenager brain ya, teenager's brain ya, otak remaja. Nanti dibaca tuh di bagian mananya, nah itu dia PR-nya. Kalau nggak malas baca ya nanti Kitin bikin sesi lagi gitu ya. Biar di-summarize semua ya. Iya, summarize. Berarti kita harus bersyukur ya kalau mereka ngerasa kita ngegas. Berarti logikanya lagi jalan. Iya. Good news-nya itu pinter. Anak kita pinter tuh. Iya. Good news-nya. Bad news-nya kita yang harus sabar dengan memberikan reason yang lebih kuat dan meluruskan. Karena kalau reasonnya nggak diluruskan, dia akan pegang itu sampai kapanpun sampai diluruskan. Ya, sampai istilahnya mah orang luar yang marahin atau mau lu yang marahin, mau orang tua yang marahin, pilih aja gitu. Kita mau bayar harganya sekarang atau nanti. Kita nggak mau keras sama anak sekarang, ya, nggak mau berkonflik. Konflik itu belum tentu ribut ya. Konflik itu atau konfrontasi itu belum tentu ribut. Sorry, kalau konflik kemungkinan ribut. Tapi kalau konfrontasi belum tentu ribut. Nah, kita kalau nggak mau konfrontasi kesalahan anak apa ngomong, ada orang lain di hari depan, masa depan yang akan mengkonfrontasi masalah dia. Dan kemungkinan berujung konflik nantinya. Betul. Gitu. Mau bayar harganya di mana? Di rumah atau di luar? Kasihan kalau di luar digebukin orang. Kasihan. Gitu. Tapi itu reason itu teh harus ditanamkan dari kecil kan. Tapi kalau anak kecil sebenarnya kalau kita kasih tahu, mami teh marah sama kamu karena ini itu sebenarnya ngerti apa enggak gitu loh kata gue. Ngerti sedikit, ngerti emosi yang kita sampaikan. Oke. Ya, serius. Karena dia nggak ngerti sih omongan kita terlalu rumit. Mami tuh bener marah tapi nggak marah. Lu gimana logikanya anak kecil nggak bisa masuk. Reasonnya tuh masuk nggak sih ke dia sebenarnya? Logika, tapi dia akan merasakan emosi saya beneran. Kasih tahu dong ke anak lu Sorry, tadi umur nge-freeze, berapa. gitu. Iya, anakku umur 5 tahun. Jadi memang kalau umur 5 tahun
Pak Teguh. Jadi memang kalau abis marah-marah gitu ya, pasti aku kasih tahu gitu. Ini tuh marah-marahnya gara-gara ini. Dia nggak dengerin sih, tapi kayak cuma berapa menit terus main lagi gitu. Jadi sebenarnya lu ngerti apa enggak gitu Mbak Mita? Karena dia nggak ngerti isi omongan kita saat itu, tapi dia ngerti emosinya. Pas kita marah, dia tahu kita marah, diem dia, syok. Begitu kita baik lagi, nadanya lembut, ya main lagi karena buat dia, udah selesai, ya nyokap gue udah nggak marah, udah selesai karena dia yang tangkap emosi. Dan memang begitu, nanti udah remaja baru otaknya berkembang kan ke depan, gitu ceritanya. Tapi perlu nggak dari sekarang Elke kayak gitu terus? Perlu nggak? Perlu. Cuma kalau keseringan, dia bingung juga. Lu ngomong apa? Kalau keseringan. Jadi lebih baik kalau waktu masih kecil, touch ya. Kemudian kita kalau ngomong itu dia masih nyerap perbendaharaan kata. Kan dia tahapnya masih di situ. Betul. Masih belum ngerti ya. Kata-kata abstrak semua lewat. Anak saya waktu TK, dia ngerebut mainan temennya di sekolah. Bukan ngerebut, temennya ngerebut sama dia direbut lagi. Terus saya bilang, ayo kamu harus mengalah, pinter ya. Kamu harus mengalah. Ya. Waktu TK ya, kamu harus mengalah. Dia tanya balik, mengalah itu apa? Saya baru sadar. Ya, saya jelaskan, mengalah itu artinya kamu kasih dulu sekarang. Nanti kalau kamu udah kasih, kamu mengalah. Artinya kamu mengalah padahal kamu adalah menang. Mengalah untuk menang, gitu kan? Nggak salah kan? Oke. Besoknya kejadian lagi, mobil-mobilannya direbut lagi karena lagi belajar transportation. Direbut lagi. Terus pulang ke rumah, saya dong ditelepon. Anak saya mukul temennya, jebret, dipukul sama dia. Kenapa? Kamu kok nggak mengalah? Iya, Wat udah mengalah. Kok mengalah kamu pukul? Wat kan mengalahkan untuk menang. Jadi dia tanpa sendiri kan ya. Karena nggak masuk akal buat dia kalah tapi menang, nggak masuk akal. Gitu. Nah itu saya ngalamin sendiri begitu. Ya. Oke. Tapi tetap reasonnya itu walaupun anak masih kecil tetap harus dikasih ya Pak Teguh ya. Diajarkan pada bahasa yang dia mampu dan kenapanya itu perlu. Gitu. Oke. Ini mungkin pakai timer gue mau advice lu pakai timer. Timer tuh gimana? Saat lu mau ngomong sama Ren, lu pakai stopwatch. Jangan kepanjangan gitu. Kayak makan cukup. Kayak makan di warteg sekarang 20 menit di timer. Benar. Bener. Tapi dari yang minggu-minggu kemarin ya, dari pembahasan minggu kemarin nih Sobat Maestro, aku sekarang udah bener-bener ikutan Cipampang. Jadi kalau udah mau marah gitu, wah ini pakunya di sini udah mau lepas nih. Bentar lagi gitu kan. Udah mau marah banget. Hitung dulu tadi udah kejadian tuh Ci sampai 30. 1, 2. Sampai si anakku tuh sampai nanya, "Mami lagi apa?" Mami enggak mau marah, ini tahu enggak? Makanya jadi jerawat tuh si Elke hari ini. Benar nih, jadi jerawatan nih. Nah emang nih Sobat Maestro ya, kalau udah ngomongin anak-anak terus keluarga ini pasti seru banget dan emosinya selalu jadi agak kadang stabil, kadang enggak gitu ya. Terima kasih loh Pak Teguh sudah ini mentatar kita di hari ini ya. Iya, semoga semuanya lulus ujian ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan God bless ya Pak Teguh ya. Sama-sama, Thank you. pamit dulu ya, Christina, Thank you. Elke, Cifangfang ya. Ricky, thank you, Cinoni, Christine juga ya, thank you semuanya. Selamat Bye-bye. PJJ ya. Sampai PJJ, oke. Ditunggu ya, Bye-bye. nanti harus ada lagi ya di Ladies Oh, Talk ya. siap. Oke, thank you. Tuh. Oke, Sobat Maestro juga jangan kemana-mana untuk selalu stay tune terus di Ladies Talk nih Sobat Maestro ya. Jadi teman-teman nanti boleh gabung lagi. Jangan lupa 081321000925 bisa Anda pergunakan. Tetap terus pantengin kita di Ladies Talk.